Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirahayu SPD, Guru SD 04 Payakumbuh, Sumatera Barat. Refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Petani yang menanam banyak bibit yang akan tumbuh sesuai jenisnya masing-masing. Bila yang ditanam adalah padi, pasti akan tumbuh menjadi padi. Tidak akan mungkin menjadi ubi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mendapatkan pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, namun tentunya setiap anak punya jalan masing-masing dan kodrat yang berbeda. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Hakikat pengajaran adalah, sebagai seorang guru, kita berperan sebagai pengajar yang menuntun proses perolehan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup siswa secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki siswa, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua tugas ini harus seirama dalam membentuk siswa yang berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak ukiran perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dalam proses pembelajaran dan mencerminkan kepribadian. Proses pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah pembelajaran yang memberikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan kesesuaian pembelajaran dan kondisi lingkungan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kesesuaian dengan tuntutan zaman. Pada masa ini yang sesuai dengan perkembangan karakteristik siswa. Dan tentu saja di zaman ini mengarahkannya supaya bisa menguasai kompetensi abad 21. Triloka pendidikan yang diusung Ki Hajar Dewantara yang kita anut sampai sekarang adalah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan, yang menjadi jiwa pendidikan nasional yang sangat sesuai dengan paradigma baru kurikulum merdeka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat sesuai dengan falsafah adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, yaitu alam tak kambang jadi guru. Salah satu pengalaman saya dalam penerapan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah, sebagai guru, saya berperan sebagai penuntun atau fasilitator untuk siswa dengan potensinya masing-masing atau kodrat alam yang dimilikinya melalui kegiatan kepramukaan. Dengan potensi keterampilannya masing-masing, siswa dapat mengisi syarat kecakapan khusus. Misalnya,
siswa yang mempunyai potensi spiritual yang bagus dapat memenuhi syarat uji SKK Salat, Qori, dan Muazin. Yang kemudian setelah lulus uji, siswa dapat tanda tangan di buku SKK-nya. Piagam SKK sebagai dokumen penting dan dapat memasang tanda kecakapan khususnya di lengan baju pramuka. Mulai dari tingkat purwa, madya, hingga utama, sesuai level kecakapan yang dikuasainya. Begitu juga siswa yang berpotensi di bidang seni, olahraga, beternak, berkebun, dan kompetensi-kompetensi lainnya. Piagam dan tanda kecakapan khusus ini diberikan dapat menjadi kebanggaan dan motivasi bagi siswa. Sebagai rencana tindak lanjut untuk kecakapan abad 21 dan menerapkan kearifan lokal budaya Minangkabau, saya menjalin kemitraan dengan dunia usaha, memfasilitasi siswa yang berbakat bidang tata boga untuk belajar aneka makanan tradisional di daerah kami, mengenali secara spesifik, mengolah. Contoh makanannya adalah seperti kalamai, bareh randang, randang telur, sanjai, dan karak kaliang. Untuk memasarkan hasil produksinya, saya kemas dalam kegiatan Market Day agar siswa memiliki kompetensi kewirausahaan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.